Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab tafsir Jalalain surat Al-Imran ayat ke-73. Wa qalu banu Yahud aidon halefole deka oca wala tukminu banca ngimanaki banjir gapi atau cak parjaji banjir gapi tusaddiqu tegesa apeneraki banjir gapi illa kecuali liman deka orang alam tining lam zaidun pani ketambahan lam yang dalam kandungan lafaz liman, lamnya tersebut adalah merupakan lam zaidah. Tabi'an si anut man wa faqah tegas sejalan man atau sesuai man dinakum daka akeman banjiri kapi. Qala ta'ala tabu bansir Allah ta'ala leluhur bansir Allah dak gede bukul ngucapaan Muhammad lahum dak Yahud ya Muhammadu he Muhammad innal huda sa'ungkuna petatu hudallahi panika petadun Allah alladzi petatu huwa saydining ladzi al-islamu panika agama Islam wa ma bantining betotu ada sealainin mahudaga Islam yakni selain dari petunjuk Allah dolalun paneka kesasaran wal jumlatu bantining jumlah i'tiradun paneka penguan an da saangkuna ai bi an tegese kelaban saangkuna yukta ibri ahadun pansir orang mislama akadia kitab utitum seibri ba'an kapi saya beri bahan kapi dari agama minal kitabinya dan dari kitab wal hikmati ban ilmu hikmah wal fadaili ban banyak ilmu keutamaan wa an bantining an maf'ulu tu'minu paneka maf'ulah lafatu minu wal mustasna bantining wal mustasna minhu bantining mustasna minhuna ahadun paneka lafat ahadun Uddimah kinginaki alaihi ing rasan mustasna minhu al mustasna konapa mustasna al makna tining artena panika lafat la tudiru je ngakuh banjir kaki bi anna ahadan kelaban seongkun orang yuktas panika paringin ahad zalika da karisa ma utitum illa kecuali liman ka orang tabi'ah seamat man dinakum deka ke mana banjir ya kafi. Surat Al-Imran ayat ke-73 ini memberikan sebuah penjelasan ya bahwasanya dahulu kala orang-orang Yahudi itu berkata kepada Yahudi yang lainnya, katakanlah orang atasannya orang Yahudi, katakanlah kalau pada hari ini pendeta, pastor maupun rahib-rahib mereka berkata kepada bawahannya bahwasanya kalian janganlah pernah percaya, janganlah pernah beriman, janganlah pernah membenarkan apabila ada seseorang datang kepada kalian walaupun mereka itu berdasarkan fakta maupun kenyataan yang ada di dalam sebuah kitab illa liman tabi'ah dinakum, terkecuali keadaannya orang tersebut itu mengikuti ya agama kalian semua, yakni agamanya sama, sesama agama Yahudi, yakni
katakanlah bahwasanya wafaqa dinakum, sesuai, sejalan, seirama dengan agama kalian semua, yakni kecuali sesama orang Yahudi. Barulah ketika mereka berkata kepada kalian, barulah bisa diterima kenyataannya. Itu ungkapannya orang Yahudi terhadap orang Yahudi yang lainnya. Demikian dikutip dalam sebuah kitab tafsir Qurtubi, juga tafsir Tabari, ya, bahwasanya Yahudi terhadap Yahudi yang lainnya itu berkata, janganlah sesekali beriman kecuali kepada orang yang sesama sejalan agamanya, yakni sesama agama Yahudinya. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan turunkan ayat kul innal huda hudallahi. Katakan Muhammad kepada mereka. Jadi karena keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kunjung henti ya memperingati mereka sekelompok kalangan orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti kitab Taurat yang telah mereka agung-agungkan dahulu kala itu. Innal huda hudallahi, katakan Muhammad kepada mereka bahwasanya sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, yakni petunjuk tersebut adalah ajaran agama Islam. Karena dalam ajaran agama Islam tersebut ada sebuah kitab yang dahulu kala dibawanya oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan isinya. Wa ma adahu dhalalun, sementara petunjuk yang selain dari Allah, sementara petunjuk yang selain dari ajaran agama Islam yang berkiblat kepada kitab Al-Qur'an, selain dari itu adalah dhalalun, adalah merupakan sebuah bentuk kesesatan ya, atau penyesatan kepada orang yang menganutnya. Jadi petunjuk yang selain daripada ajaran agama Islam, selain yang diambil dari kitab suci Al-Quran, itu adalah sebuah ungkapan manusia belaka, karena tanpa berkiblat kepada kitab suci Al-Quran. Sementara kitab-kitab dahulu kala, kitab samawi yang sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan kaum Bani Israel, pada hari ini penuh dengan kepalsuan, dengan satu bukti dan kenyataan bahwasanya kitab-kitab yang telah mereka miliki dari perjanjian baru maupun perjanjian lama, maka sangat banyak sekali versi adanya kitab perjanjian baru maupun yang lama, berbeda dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak ada sebuah istilah ketidaksamaan antara satu dengan yang lainnya. Wal jumlatu i'tiradun, dalam lafaz jumlah innal huda hudallah merupakan sebuah jumlah i'tiradiyah ya, karena keberpalingannya sekelompok kalangan orang-orang Yahudi ketika diajaknya oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki ajaran agama Islam, untuk selalu senantiasa mengikuti kitab yang telah diturunkan kepadanya berupa kitab suci Al-Quran. Justru keadaannya mereka berpaling, sehingga diturunkan ayat kul innal huda hudallahi. Jadi itu yang dimaksud dengan wal jumlatu i'tiradun. Jumlah di dalam lafaz kul innal huda hudallahi merupakan jumlah i'tiradiyah, karena keadaannya mereka sekelompok kalangan orang-orang Yahudi yang selalu berpaling, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat itu, ayyuka ahadum mithla ma utitum, bahwasanya sesungguhnya seseorang ya, seseorang tersebut diberi sebuah kitab yang sama persis telah diberikan kepada kalian, yakni minal kitabi wal hikmati wal fadail, bahwasanya jangan kalian pernah menerima ya, ayyuka ahadum mithla ma utitum, janganlah sampean kalian itu percaya bahwasanya seseorang itu diberi sebagaimana diberikan kepada kalian semua, yang diberikan kepada kita kalian semua dari kitab. Misalkan ada kitab-kitab baru setelah perjanjian baru maupun perjanjian lama, dari kitab hikmah fadail, ataupun ada sebuah hal-hal yang menyebutkan tentang ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad SAW, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka janganlah sekali-kali kalian menerima
tentang kabar berita itu ungkapan sekelompok kalangan kaum Bani Israel, ya, kalangan orang-orang Yahudi terhadap Yahudi yang lainnya. Walaupun adanya ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad SAW, itu dikupas secara habis-habisan di dalam kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Mereka berkata demikian sesama kepada kalangan orang-orang Yahudi, ya, karena mereka merasa lebih unggul, merasa lebih hebat daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu bukti minal kitab-kitab samawi yang dahulu kala sebelum Al-Qur'an itu paling terbanyak diturunkan kepada kalangan kaum Bani Israel, mulai dari kitab Injil, kitab Taurat yang pada hari ini dikenalnya dengan sebuah kitab Perjanjian Lama, kitab Injil yang dikenalnya dengan sebuah kitab Perjanjian Baru, kitab Zabur maupun suhuf-suhuf yang diturunkan sebelum nabi-nabi tersebut, yakni sebelum Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud maupun yang lainnya. Wal hikmati, bahkan kejadian, keanehan-keanehan, fadail, keistimewaan-keistimewaan dari dahulu kala itu diturunkan kepada kalangan kaum Bani Israel. Dari jenis ilmu hikmah turunnya manah wassalwa yang tanpa harus bekerja keras diturunkan kepada kalangan kaum Bani Israel. Juga adanya sebuah terbelahnya lautan yang dahulu kala terjadi di kalangan kaum Bani Israel pula. Bahkan menghidupkan orang mati yang telah dilakukan oleh Nabi Isa itu juga terjadi di kalangan kaum Bani Israel pula. Sehingga mereka berfatwa sesama kalangan Yahudi tersebut agar apabila Nabi Muhammad SAW mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, maka mereka berkata, janganlah sekali-kali beriman kepadanya, janganlah sekali-kali membenarkan tentang ajarannya, terkecuali orang yang sesama agamanya atau sejalan agamanya dengan agama yang kita anutnya, yakni sesama orang-orang Yahudi, ya. Jangan pernah mengakui apabila ada seseorang itu bahwasanya ia telah diberikan sebuah ilmu hikmah kitab, ya, selama utitum, jangan pernah kalian ceritakan mengenai sebuah rahasia ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian terima apabila agamanya masih belum beragamakan agama mereka, sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi tersebut. Itulah ungkapannya sekelompok dari kalangan orang Yahudi, sehingga diturunkan ayat qul innal huda hudallahi wa an maf'ulu tu'minu. Sementara dalam lafaz an tersebut, ya, itu adalah merupakan menjabat sebuah jabatan sebagai objek. Dalam bahasa gini-gininya disebut dengan sebuah sebutan objek. Dalam bahasa gramatika alias ilmu nahwu disebutnya dengan sebuah sebutan maf'ul bih. Wal mustasna minhu ahadun qaddima alaihi al mustasna. Jadi sementara mustasna minhu dari lafaz wala tu'minu illa liman tersebut, ya, mustasna minhunya adalah di belakangnya, didahulukan mustasna minhunya daripada mustasnanya, ya, karena pada dasarnya hal tersebut memiliki sebuah kandungan arti, la tuqirru bi anna ahadan yukta dzalika illa liman tabi'a dinakum. Karena pada dasarnya dalam kalimat tersebut ada sebuah pentakdiran makna yang lain, yang dalam hal tersebut diartikan dengan la tuqirru bi anna ahadan yu'ta dzalika illa liman tabi'a dinakum. Jadi dalam lafaz laman wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul inna hudallahi qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mithla ma utitum. Jadi lafaz ahadun di sini ahadun dibelakangkan, ya, sementara mustasnanya itu didahulukan, yaitu berupa lafaz liman tersebut, mustasna dari illa liman tersebut. Sementara lafaz ahadun itu dibelakangkan daripada mendahulukan mustasna minhunya, sementara mustasna minhunya dibelakangkan esabe bubi, sementara mustasnana esabe iyada, ya, karena
hal tersebut memiliki sebuah kandungan arti, ya, la tuqirru bi anna ahadan yukta dzalika illa liman tabi'a dinakum. Jadi janganlah pernah kalian mengakui bahwasanya seseorang tersebut itu diberikan, ya, seseorang itu diberikan sebuah hikmah, diberikan sebuah kitab, illa liman tabi'a dinakum, terkecuali kepada apabila kalian itu mau mengakui, kecuali kepada orang yang agamanya sama dengan kalian semua, yakni sesama orang Yahudinya. Karena apabila tidak, ya, apabila tidak, au atau bi ayyu haju atau adbat mukminun kumdaga banjir kapi al mukminun, atau banyak orang yang saya beriman, yaglibu, sayangkan dengan perdebatan tersebut, yaglibu makala mukminun kumdaga banjir ya kapi, yaglibu halai makala mukminun kumdaga banjir kapi inda rabbikum iyajun pangeran ban kapi yaumal qiyamati yare kiamat. Li'annakum karena seongkun banjir kafi asahu panika lebih sah dinan agamana, wa fi qiraatin ban panika dalam sedang bacaan tining lafat aan bi hamzati taubihi kelaban hamzah celaan, ai ita'u ahadin tekesenekna orang misluhu sesoro panama utitum tukiruna sengako banjir kafi bihi dakama utitum. Qala adabu basir Allah Ta'ala lilubur basir Allah qul nguca'abaan Muhammad innal fadla so'angkun keutamaan biyadillahi panika badanang ekuasan Allah yukti aparing basir Allah hudaka fadl fadl ya lima uritum man daga orang yasha'u sekasokan basir Allah daga man. Famin ainah maka panika dari kali malakum kali banjir gapi annahu tining sanggun kelakuan layuk ta panika te paring layuk ta panika te beri ahadun basira orang mislama akatia etap utitum seeberi banjir gapi dagama wallahu bantining Allah wasun panika zat semaha luas katsirul fadli tugas saya banyak karuniana alimun tor zat semaha ngaoningin bimanda goreng kuwa setining man ahluhu panikah ngali ahluhu panikah ngahli inda ka fadl. Jadi dilanjutkan dengan au yuhajjukum inda rabbikum, au yuhajjukum inda rabbikum, ya, mereka berasumsi janganlah kalian berkata, janganlah kalian pernah mengakui kepada seseorang walaupun orang tersebut berargumentasi dengan berbagai macam bukti, ya, petunjuk, illa liman tabi'a dinakum, terkecuali orang tersebut bisa diterima ketika ajaran mereka ketika ajarannya orang tersebut itu sama dengan agama kita. Itu asumsi orang-orang Yahudi, ya, sesama Yahudi lainnya. Karena apabila hal tersebut sampai tidak dilakukan, katakanlah orang-orang Yahudi tersebut membuka rahasia kebenarannya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dihapusnya oleh para pastor, oleh para rahib, oleh para pendeta, oleh para biarawan sekelompok kalangan orang-orang Yahudi, ya, maka au yuhajjukum inda rabbikum, maka sekalangan orang-orang yang beriman tersebut kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut akan mendebat kalian semua wahai kalangan kelompok kaum Bani Israel, sehingga dengan perdebatan, adu argumentasi, adu perdebatan dengan sekalangan orang-orang yang beriman tersebut, itu yaglibuhum, dapat mematahkan hujah kalian, dapat mematahkan atau mengalahkan argumentasi kalian kelak inda rabbikum, ketika berada di sisi Tuhannya, yakni katakanlah kelak di hari kiamat. Karena pada dasarnya menurut asumsi orang-orang Yahudi tersebut, bi annakum asahhu dinan, agama Yahudi itu adalah merupakan agama yang paling benar, ya, yang lebih benar daripada agama-agama yang lainnya. Itu asumsi sekalangan kelompok orang Yahudi yang berkata demikian, mengingat adanya dahulu kala para nabi
para nabi-nabi terdahulu sebelum junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas diambil dari kalangan orang-orang Bani Israel. Bahkan kitab-kitab Samawi dahulu kala yang terbanyak itu diturunkan pula di kalangan kaum Bani Israel, sehingga mereka tidak mau tahu tidak mau tahu apabila mereka merasa gengsi, mereka merasa lebih tinggi, lebih unggul daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya agama yang telah mereka anut itu adalah merupakan agama yang paling benar. Wa fi qiraatin aan. Jadi dalam lafaz ayyuta ahadun itu perbedaan sekalangan ulama mufassirin, segumpal di antara kalangan ulama mufassirin membacanya dengan sebuah bacaan ayyuta ahadun mithla ma utitum, namun wa fi qiraatin di segelintir lagi di antara kalangan ulama mufassirin tidak membacanya dengan sebuah bacaan ayyuta, melainkan membacanya dengan sebuah bacaan ayyuta ahadun, demikian yakni bi hamzatit taubih, dengan menghadirkan sebuah hamzah taubih, yakni hamzah yang bermaknakan celaan. Betapa tercela keadaannya mereka yang mengaku-ngaku bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut itu lebih unggul daripada agama yang lainnya. Ai ita wahadin mithluhu tukirruna bihi. Jadi mereka berasumsi bahwasanya janganlah kalian mau mengakui kebenarannya orang yang telah membawa ajaran agama Islam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kitab yang telah diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama ajarannya dengan apa yang di dalam kitab Al-Quran tersebut. Jadi janganlah kalian pernah mengakuinya walaupun keadaannya ajaran agama Islam itu merupakan sebuah ajaran kebenaran ajaran yang paling benar. Karena apa? Karena ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikutip dalam kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Jadi secara tidak langsung keadaannya mereka merahasiakan, menyembunyikan tentang berita kebenaran yang tersurat di dalam kitab mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan kembali ayat qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Katakan Muhammad kepada mereka bahwasanya sesungguhnya keutamaan itu berada di tangan Allah, berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yani siapakah orang yang akan diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya? Siapakah yang mau diangkat oleh Allah untuk dijadikan seorang nabinya? Sehingga apabila kekuasaan tersebut dikendalikan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka yu'tihi may yasha, maka bebas bagi Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kepada siapakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin aina lakum annahu la yu'ta ahadun mithla ma utitum. Lantas dapat argumentasi dari mana dapat bukti dari mana bahwasanya seseorang tersebut itu tidak akan pernah diberikan sebagaimana dahulu diberikan kepada nabi-nabi kaum Bani Israel. Dapat fatwa dari mana, dapat argumentasi dari mana, bukti dari mana, data dari mana, sehingga mereka berasumsi dan memiliki sebuah pemikiran dan perkataan bahwasanya annahu la yu'ta ahadun mithla ma utitum, bahwasanya seseorang tersebut tidak akan pernah diberikan sebagaimana diberikan kepada kalangan nabi-nabi kaum Bani Israel dahulu kala yang sudah banyak diturunkan nabi-nabinya, bahkan kitab-kitab Samawi pada zaman dahulu kala itu. Dapat dari mana mereka kemudian mereka berasumsi demikian tersebut, padahal fakta dan kenyataannya wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas karunia-Nya. Yani katakanlah saking dari luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga akal pikiran yang ada dalam benak manusia tersebut tidak dapat menjangkaunya dari terlampau banyaknya karunia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal pikiran manusia tidak dapat berasumsi, berangan-angan bahwasanya nabi itu pastilah diambil dari kalangan kaum Bani Israel lagi setelah ketiadaannya diangkatnya
Nabi Isa alaihi salam. Jadi justru keadaannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil dari kalangan kaum Bani Israel lagi, justru mengangkatnya dari kalangan bangsa Arab, karena pada dasarnya dari dahulu kala nabi-nabi diturunkan di sana, namun tidak ada sebuah kemajuan, melainkan justru nabi-nabi yang turunkan di sana justru banyak yang diburu dan dibunuhnya, seperti Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Firaun mau dibantainya, Nabi Isa yang pada waktu itu dikhianati sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajah Nabi Isa kepada para penjahat tersebut, sementara keadaannya Nabi Isa diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya yang digergaji, kesemuanya diturunkan di kalangan kaum Bani Israel. Bahkan kitab-kitab samawi yang telah diturunkan di sana ya, banyak yang dilencengkan dari ajaran sebenarnya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tak memilih ya dari kalangan kaum Bani Israel, melainkan memilihnya dari kalangan bangsa Arab, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekaligus Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap siapakah yang berhak untuk dijadikan sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut memiliki sebuah perincian yakhtassu nantuaki pasir Allah birahmatihi kelaban rahmat Allah mandaka orang yasha'u seka sokan pasir Allah dekaman wallahu bantining Allah zul fadli paneka sing andi kautaman al azimi seagung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan siapakah yang akan dijadikan sebagai seorang utusan, siapakah yang akan dijadikan seorang pimpinan yang akan memimpin umat manusia. Itu bukanlah penentuan dari kalangan makhluknya, bukan penentuan dari kalangan bangsa manusia, melainkan penentuan tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan dipilihnya untuk dijadikan sebagai kekasihnya, siapakah yang akan dipilihnya sebagai seorang nabi dan utusannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam tersebut. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada manusia bejat-bejat tersebut dari kalangan orang Yahudi tersebut. Katakanlah bahwasanya hal tersebut yahtassu bi rahmatihi may yasha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan jatuh kepada siapa ya, tentunya akan jatuh kepada orang yang tidak pernah mengkhianatinya, tidak pernah memporak-porandakan isi kitabnya, alias kitab-kitab, alias ajaran alias firman Allah Subhanahu alias semua yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya itu diamalkannya, bukan dicampakkannya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, melainkan diamalkannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang pimpinan dan utusan. Karena pada hakikatnya wallahu dzul fadlil adzim, Allah Subhanahu wa taala pemilik karunia yang agung, yang luar biasa, yang tanpa ada sebuah batasannya. Wa min ahlil kitabi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian kitab Tafsir Jalalain pada siang hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari mulut saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.